rahim itu dibentuk oleh apa, tahu nggak? Ini rahim ini vagina ya. Ini introitus. Ini apa? Cervix. Ini apa? Oh. Ini Terus. ya terus. Terus itu apa? Arbus. Bagiannya tahu nggak baca? Di luar apa? Oh, terus? Myometrium, endometrium. Ya. Gampang ya? Jadi dia ini, lihat ya, bentuknya sama nggak kayak ini? Dia hampir mirip, makanya bentuknya kayak gini. Dia akan bertahan di sini. Dia akan di sini. Jadi dia itu bentuknya nggak bulat, dia akan ketahan di ismusnya. Ismus itu bagian yang menyempit. Jadi dia nggak akan bisa ngelewatin ismus ini. Soalnya kamu tarik atau pas dia menstruasi atau dia keputihan buaya banget, dia turun sendiri. Karena kondisinya ini sudah manual. Jadi ini udah ya apa ya, kondisi ini kan tembaga ya. Dia udah mulai rapuh, dia akan bisa keluar sendiri. Artinya elastisitasnya sudah nggak kenceng lagi, dia akan bisa keluar sendiri gitu. Terutama pada orang-orang yang habis melahirkan. Kan habis melahirkan itu kan perutnya masih besar tuh deh. Ukurannya bayi aja panjangnya 50 cm, beratnya hampir 4 kilo, 35, 32, kadang 2 kilo. Nah itu dia pasti gampang banget ini keluar karena rahimnya masih besar segini, rahim ini cuma seubrit ini. Jadi biar berisiko untuk keluar kayak gitu. Nah tapi nggak usah khawatir karena ada yang namanya kontraksi rahim. Saat dia itu involusi atau mengecil, dia itu ada kontraksi rahim sehingga ini tetap akan bertahan di dalam. Masalahnya adalah ini tetap berada di dalam rahim atau di endometrium atau ini udah menyeberang nih ke sini. Nah itu yang jadi permasalahan. Nah biar nggak sampai sana, yang dilakukan apa? Kamu USG dipastikan dia masih di dalam sini, enggak di sini. Kalau sebenarnya udah di sini gimana? Ya dikeluarin aja. Pakai histeroskopi atau pakai apa ditarik juga boleh. Nanti dipasang lagi sesuai. Ini dia berada di sini. Ya ini adalah alat paling aman untuk menunda kehamilan. Ya. Nanti tak jelasin lagi tentang yang lain. Ini IUD sudah paham ya? Ini IUD ini bahannya tembaga. Kenapa nggak besi? Kenapa nggak perak? Kenapa nggak aluminium? Apa nggak nikel? Karena nikel itu bahan buat batu baterai. Kemudian kalau besi nggak mungkin karena sifatnya korosif, dia akan karatan. Kenapa nggak emas? Emas juga korosif akan karatan. Sementara tembaga dia nggak akan kenapa-kenapa. Gitu. Terus sudah tahu ya, nanti ini nggak ada hormonnya deh. Ini kosong, cuma bintok. Nggak ada hormonnya. Ada nggak IUD yang ada hormonalnya? Ada. Namanya apa? IUD. Iya, tahu. Namanya LNC, IUD. LNC itu adalah singkatan dari jadi ini ada yang ada hormonnya, ada yang nggak ada hormonnya. Kebetulan ini nggak ada hormonnya. Ini namanya adalah IUD. Nama IUD ini adalah iya betul, ada bedanya apa? Koperti. Namanya koperti ya. Koperti. Nah, tuh. Yang penting udah tahu ya, IUD sama harus tahu pasangnya. Biar tahu pasangnya bukan. Udah, terus ini implan ya. Implan ada 3 bagian. 3 bagian ini namanya apa? Tadi? Mesh. Oh, ini kamu udah pernah sama aku ya? Belum kayaknya dok. Tahu banget nih, tahu banget ya. Terus ini mesh. Terus ini namanya Apa tadi? namanya ini adalah Depannya dok. T. Trokar. Troka. Ya oke. Nah ini kalian tuh kelahiran berapa deh? 2005. Hah? 2005. 2005. Iya. Berarti apa ini? Berarti apa kalian? Baby boomers? Kita Gen Z. Gen Z. Ya, cuma nanya aja. Oke. Nah, ini cara masangnya itu jadi dia di di insisi deh. Dia di insisi di bagian kubitus.
di bagian kubiti atau di elbow, di sini juga boleh. Jadi boleh di sini, boleh di sini. Kenapa? Karena dia minimal perdarahan. Nah, irisnya gimana deh? Pakai ini deh. Pakai ini, irisnya 1 sampai 2 cm. Seret di sini apa sih? Habis ini kamu masukkan di ini deh. Masuknya 15 derajat sampai 30 derajat. Jadi nggak boleh terlalu dalam nekuk. Taruhlah ini ya. Ini terlalu kulitnya ya. Nggak boleh dia terlalu nekuk gini banget atau 90 derajat, nggak boleh, dia 15 derajat toh. Jadi dia itu adanya di dermis ya, bukan di epidermis. Dia di dermis. Jadi di bawah lapisan paling superficial. Jadi di bawahnya itu set masuk. Habis itu kamu dorong dia pakai ini. Kamu dorong, ini kan ada ininya nih, klik-kliknya nih. Kamu dorong klik-kliknya nih, set, kamu dorong kan keluar nih, keluar, set. Oh udah 1, isinya ada 3 atau 5. Harus masuk semua. Makanya ini akan masuk sampai sini deh, rata-rata. Jadi masuk semua itu segini, seret, semua. Habis itu ini dipotekin aja, potekin. Habis itu dorong deh, tuh keluar lagi kan. Keluar. Oh, jadi dia akan ada 2 atau 3 atau 5. Ini kurang banyak ini. Ini cuma 2 ya. Biasanya 3 atau 5. Dia harus keluar semua si ininya. Ini adalah si implannya itu ya, ini bukan ini ya, ini trokar. Jadi ini harus keluar semua deh, masuk semua di dalam. Terus habis itu kamu lepas, udah deh. Ini lukanya yang 1 sampai 2 cm tidak perlu dijahit. Ditutup aja pakai plaster, nanti akan tutup sendiri. Terus kapan sampai berapa lama? Ini bisa bertahan 3 sampai 5 tahun tergantung jenisnya. Kalau punya pemerintah bisa jadi ada 3 tahun, ada yang 5 tahun. Isinya semua sama progesteron. Nah, nanti kalau ngambilnya gimana? Sama deh ngambilnya. Di bekas insisimu diiris, habis itu kamu masukkan gunting sama kayak klem. Nanti ada khusus kok, klem khusus yang kecil gitu. Masuk sambil kamu cari si IUD-nya ini, si implannya. Kamu cari sampai ketemu, tarik 5-5-nya keluar semua. Sakit. Boleh dibius didukai. Hah? Ada yang nggak dia? Ya enggak, ya boleh, suka-suka. Kamu nggak anestesi pun juga nggak apa-apa. Kalau mau di anestesi juga boleh. Di anestesi lebih baik. Dan tapi berarti pada normalnya itu nanti berjajar lurus gitu. Ketiganya itu. Normal berjalan lurus, tapi kenyataannya bisa jadi dia nggak lurus. Karena kan dalam tubuh itu kan ada lemak, ada lapisan lain-lain ya, dia bisa bengkong sana sini. Makanya diusahakan dia berdempetan. Biar apa? Biar kalau nyari gampang. Keraba dengan Nah, implan itu harus keraba deh. Malah kalau nggak keraba kamu salah makanya. Terlalu dalam. Terlalu dalam, dia tuh harus teraba under the skin, pokoknya dia di Berarti kayak bawah kelihatan ada kayak bintil-bintil gitu. bintil-bintil gitu. Kelihatan, ini tuh kayak di luar gini, kelihatan. Nah, ini namanya emang susu. Susu itu ya ini. Susu itu ya kalau orang-orang dulu namanya susu ya, susu itu ya ini, implan ini si susu itu. Ini susu. Jangan tahu pikir susu kayak di film-film yang dipasang, enggak, ini tuh ya ini susu itu ya ini. Ya paham ya. Itu Kenapa dipasangnya di sini? kenapa nggak di bokong atau kenapa nggak di perut? Boleh dipasang di bokong, boleh di perut boleh, tapi tidak lazim karena sulit keluarnya. Karena lapisan perut itu adalah lapisan yang mengandung lemak visceral tinggi. Jadinya makanya kamu lihat cewek bisa diwujudkan kalau udah tua itu karena lapisan lemak visceralnya banyak. Kalau di pantat itu juga gluteus itu juga mengandung lemak banyak. Makanya dikasih yang tidak terlalu banyak lemak itu di tangan. Gitu. Karena saat kamu menggunakan ini deh, dia akan lama-lama orang itu makin gendut karena efek dari obatnya, bukan efek karena apa-apanya ya, bukan, tapi karena efek obatnya. Tuh, terus jadi akan lebih sulit dikeluarkan. Sebenarnya ini paling bagus, tapi aku jujur lebih sulit. Masanya gampang banget mas. Ngeluarin yang super setengah mati karena nggak boleh dirobek panjang-panjang. Habis itu cuma dikit, habis itu kamu di dalam itu cari sampai dapat itu, orangnya juga pasti kesakitan. Ya plus minus sedikit kayak gitu. Cuman ya ini prosesnya lama, sampai 5 tahun lah copot. Kalau misalkan nggak diambil? Kalau nggak diambil nggak apa-apa, cuman dia akan jadi corpus alienum kan, sehingga nanti menyebabkan dia jadi infeksi. Jadi tetap harus diambil. Makanya. Iya. Itu ada yang buat cowok nggak? Yang dipasang di cowok itu? Ada cewek. Nggak ada. Kenapa tuh? Udah fix vasektomi. Kita suruh vasektomi. Ini tak kasih tahu.
Jadi ini kan kita belajar tentang metode kontrasepsi ya. Kontrasepsi itu ada dua deh. Kamu harus pikir dulu. Ada yang non hormonal, ada yang hormonal. Nah, yang non hormonal contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Yang di luar dulu. Kondom. Ya, pintar kondom. Terus yang kedua, Lu orang kondom namanya. Ya kan pintar. Tanggalan. terus yang ketiga, Sadar. mal. Terus yang keempat, Iya. seperti yang tadi nggak ada namanya ya. Yang kelima, Coitus interruptus. Tahu? Yang dikeluarin ini di luar. Ya, benar. Oh. Keluarnya di luar. Jadi waktu udah mau ejakulasi, dikeluarnya di luar. Itu namanya konsumsi. Yang hormonal apa deh? Yang hormonal ada yang pertama pil, KB. Pil KB. Yang kedua ini implan. Yang ketiga ada Ayu KB KB kombinasi. Yang kombinasi. keempat ada betul tadi. LNG. IUD. Tuh. Jadi ada ini. Ada juga yang kelima tapi yang sekarang nggak dipakai ya. Patch. Jadi dia Oh, yang ditempel. dulu, ditempel. Oh, iya. Patch intradermal. Nah, ini ada yang tahu? Non hormonal sama hormonal ada yang tahu? Kondom, udah tahu lah ya. Kondom juga ada yang tahu. Ya. Tanggal ada yang tahu nggak? Tanggalan biar dia nggak hamil. Ya. Bukan posnya. Ini belajar ya, jangan dipraktekkan. Maksudnya jangan dipakai. Belajar doang. Ini jadi gini deh. Di dalam ilmu objin itu kan ya berbau gini-gini ya, tapi ini nggak saru atau enggak sebenarnya cuma ini buat belajar aja, bukan tabu. Kan kalian sudah masuk ke kedokteran harusnya tahu dong, apalagi aku yang setiap hari kerjaan buat gini-gini dong. Nah ini tanggal itu gampangnya gini deh. Tanggal 1, ini tanggal 1. Ini orang menstruasi biasanya berapa lama kalau menstruasi kalian? 5 sampai 7 harian. Betul, taruhlah ini 5 hari ya. Kamu hitung masa ovulasi sudah di tanggal 1 sama tanggal 1. Jadi bukan dihitung dari habis menstruasi. Tadi hari pertama menstruasi sama hari pertama menstruasi, kamu hitung tengahnya ini berarti tanggal berapa? 15. Jadi ovulasi mau di tanggal 13, 14, 15 sampai 16. Jadi kamu akan subur banget di masa ini. Jadi jangan berhubungan di sini. Kamu berhubungan di mana sebelum tanggal ini? Berarti di tanggal berapa? 6, 7, 9, 10. Sebelum tanggal ini. Jadi kamu hanya dikasih waktu sampai tanggal 11 masih. Terus setelah itu masih ada potensi hamil nggak? Masih di sini 15-16 masih ovulasi. Yang nggak akan hamil lagi di mana? Di sini mendekati menstruasi atau di tanggal 29-30. Ini nggak menstruasi. Makanya kalau mau konseling KB dilihat dia tanggal menstruasi berapa. Tapi ini kalau menstruasinya normal. Kalau nggak normal gimana? Kalau nggak normal diatur dulu biar normal, dinormalkan. Nah baru nanti bisa kamu kasih tanggal. Tapi apakah ini selalu berhasil? Ini 60% berhasil, 40% gagal. Tuh Fen, tetap ada gagalnya remnya. Kenapa gagal? Kenapa gagal? Karena banyak faktor deh. Salah satunya wanita itu dibawa oleh hormonal, capek, stres, terus kemudian banyak pikiran, itu mempengaruhi dari ini siklusnya. Jadi ini kacau. Kemudian yang ketiga ada MAL atau metode aminorelatasi. Jadi dia di sini menyusui deh. Jadi masih 6 bulan nih, masih eksklusif. Nah dia nggak akan hamil di sini karena kenapa? Dia ngeluarin prolaktin. Si ibu itu nggak pelan. Kalau dia menyusui loh ya, kalau dia nggak menyusui dia hamil loh. Jadi kalau ibu-ibu yang nggak mau menyusui nih karena kelainan atau karena ibunya nggak kelar air susunya dan sebagainya, nah itu dia tetap bisa hamil. Nah biar nggak hamil, ya itu dia 6 bulan ini harus kasih eksklusif. Kalau enggak, ya dia ada potensi hamil. Terus IUD yang koperti sama ya kayak ini tadi, tapi nggak ada hormonnya. Dimasukkan ke sini, ini rahim ya, masih IUD. Itu si IUD ini menghalangi sperma sama telur ketemu, cuma itu doang. Jadi telur akan cuma sampai sini tok, sperma cuma sampai sini tok, udah nggak akan ketemu. Kalau nggak ketemu nggak ada si pembuahan, gitu tok. Kerjanya cuma sesimpel itu. Terus
Centropus, yaitu yang tadi ya, yang keluar dari dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada, yang kedua ada hormon. Hormon itu ada pil KB. Pil KB itu isinya ada ini deh. Kalian tahu nggak bedanya ini? Progesteron, progestin, sama progestogen. Nggak tahu? Jadi progestogen ini adalah ayahnya deh. Ini kita progesteron ya. Dia itu nama progesteron itu semua itu progestogen. Progesteron ini alami. Nah ini progestin itu sintesis. Nah kalau seumpama kita bilang pil KB berarti itu sintesis, makanya namanya bukan progesteron tapi progestin. Isinya progesteron. Itu cuma penamaan aja. Kalau kalian nanti ditanya staff, tahu nggak bedanya progesteron, progestogen sama progestin? Kalian harus tahu. Kalau progestin itu sintesis, progesteron alami, progestogen itu isinya. Bapaknya semua itu jenisnya namanya progestogen. Ada yang alami progesteron, yang sintesis namanya progestin. Dan kok gampangnya kayak gitu. Pil KB itu ada isinya itu levonorgestrel. Ini adalah jenis tadi progestin. Ya. Terus ini pil KB biasa itu isinya cuma ini progestin. Kemudian ada yang pil KB kombinasi deh, isinya progestin dan estrogen. Estrogennya namanya etinil estradiol atau EE. Nah ini implan isinya cuma si levonorgestrel. Kalau kombinasi yang diminum itu yang satu oral itu isinya ada dua, etinil estradiol sama si levonorgestrel. Kalau LNG isinya cuma levonorgestrel. Jadi kalau ada progesteronnya, orang akan cenderung gampang gendut dan gampang jerawatan. Kenapa? Karena hormonnya akan menekan dari si hormon aromatase. Aromatase inhibitor. Jadinya dia akan lebih gendut nih itu. Terus kalau seumpama yang ada ini KB kombinasi, dia akan lebih jerawatan dan sebagainya. Itu efek samping dari obatnya. Tapi semua sama-sama efektif. Ada lagi satu namanya kontrasepsi darurat. Tahu nggak kalian namanya apa? Yang paling terkenal? Nah, postinol. Nah, yang paling terkenal oleh postinol. Ya, postinol itu dipakai untuk membuat ibu-ibu tidak hamil. Ini dipakainya itu 24 sampai 72 jam. Bisa dipakai itu bisa. Ini gimana kerjanya? Ini kerjanya progesteron itu dia. Sel itu jadi ini sel, ini estrogen, ini sel ya. Ini di sini lendirnya banyak banget. Jadi sperma itu nggak bisa ketemu. Telurnya di sini nih. Sperma nggak bisa lewat sampai sini. Ini cuma bertahan aja di sini. Udah, cuma di sini upah-upah sampai mati. Habis itu udah di sini nggak ketemu, akhirnya dia menstruasi. Jadi kurang lebih cuma seperti itu aja. Oke. Ada yang pertanyaan belum? Kalau cabut singkong itu apa? Apa? Cabut singkong itu apa? Cabut singkong. Itu sih nggak sih? Cabut singkong. Cabut singkong. Cabut singkong. Cabut singkong itu Apa ya ini kamu nih? Pokoknya syarat tadi nggak tahu. Mungkin itu kata-kata untuk ini kali ya, kalau singkong itu sekali. Mungkin singkong itu penis kali ya. Cabut ya udah dicabut sebelum waktunya. Mungkin seperti ini. Ini aku juga nggak tahu deh. Yang kalau seminar itu kan 24 sampai 7 bulan. Tapi sih kalau misalnya hubungan sekarang, kalau sekarang ada masak gimana? Nah, ini pinter nih pertanyaanmu. Ini bukan apa ya, bukan gimana ya, ini cuma belajar ya. Ini lagi. Ini sperma ya. Sperma ini itu ada yang namanya cervix ya. Di sini itu namanya fornix posterior sama fornix anterior. Nah, telur itu dilempar dari sini. Dari tuba. Sperma akan lewat bawah sini. Nah, kenapa kok bisa 24 jam sampai 48 jam itu efektif? Karena sperma itu waktu masuk itu nggak langsung ketemu telur, dia itu akan berkompetisi. Makanya sperma yang bisa lewat itu adalah sperma terbaik. Jadi sperma itu kan satu yang dikeluarin nih, itu kan. Ini isinya jutaan sperma dari satu sperma itu jutaan sperma dia itu masuk sini.
jalannya ke sini itu dia akan nunggu di sini deh. Nunggu di sini tuh lama deh. Dia nggak bisa langsung Kenapa masuk. nunggu lama? Apa? Kenapa nunggu lama? Alasan gitu. Ya kenapa kok dia nunggu lama? Alasannya simpel. Yang pertama, dia harus menunggu si telur ini berada di posisi yang pas. Yang pertama itu, karena telur ini dia akan jalan dulu deh. Dia harus ovulasi itu deh. Ini kan pecah nih. Jadi ditangkap dulu sama si Fimbri. Tapi fun fact-nya ya, yang aslinya itu bukan telurnya itu, kan kamu lihatnya sini ya, ini telur dilempar ditangkap sama Fimbri gitu kan. Aslinya enggak, Fimbrinya jalan ke telur. Jadi gini, ini telur, ini Fimbri. Kan kalau di foto-foto apa di video atau apapun lah, ini kan telur dilempar kan sih. Ini nggak mungkin telur dilempar. Siapa yang bawa? Nggak ada. Fimbri ini akan datang, set, megang. Jadi ini nggak perlu dilempar, ini pecah itu langsung ditangkap. Jadi bukan dia di sini terus ada jarak, itu nggak ada. Kalau kamu lihat anatominya asli ya, tapi suka kalau kamu berbeda atau apapun ya, itu posisinya dekat banget ya, dekat kayak nempel gitu. Udah itu tinggal masuk dia, untuk dah itu telur pasti akan bisa melewati situ. Terus sperma akan nunggu di sini sampai dia jalan, dia jalan ke sini. Sperma akan nunggu di sini. Berapa lama dia di sini? Bisa sampai 2 hari atau 48 jam atau 72 jam dia akan bertahan di sini. Nah, saat dia di sini, dia berantem sama teman-temannya supaya yang paling kuat ini bisa berhasil lewat. Cuman sperma terbaik yang bisa lewat, makanya kalian adalah produk-produk dari sperma terbaik. Gitu. Enggak, ini bukan iklan ya, emang gitu deh, emang gitu. Jadi di sini, nanti dia di sini nunggu. Nanti waktu dia udah siap nih, telurnya udah di sini ya. Nggak mungkin deh sperma akan jalan ke sini dan telur di sini jadi tuba. Kehamilan ektopik ini nggak bisa lewat. Dia akan sampai di sini. Dia sampai sini dulu nih, telur sampai sini dulu nih. Nah, sperma baru jalan sedikit. Nah, waktunya itu dia bertahan di sini 24 jam sampai 48 jam. Makanya kenapa postinor efektif atau levonorgestrel dosis tinggi itu atau ini kedua itu efektif karena waktu kamu minum, waktu diminum itu dia di sini akan kental banget ya. Jadi dia sperma itu malah di sini itu cuma ngumpul aja. Seharusnya dilempar dia cuma ngumpul. Kan harusnya itu kan lendirnya kan sedikit. Nah, karena adanya progesteron dia kontol di situ, kontol. Jadi dia tuh harusnya jalan ke sini tapi dipegangin kayak dilem gitu loh. Kamu jalan ke sana, kamu jalan ke sana kayak gitu. Jadi sperma terbaik juga akan mati di situ. Terus akhirnya terbuang sebagai kayak bercak putih gitu dokter. Kayak Iya, ada iya. efek samping gitu. Enggak akan kan sebenarnya kecil banget deh. Ukurannya mikron nggak akan kelihatan nanti. Kan itu bersama sama semen. Jadi dia cuma kayak gitu. Nah telur gimana? Telur di sini nih. Ini kenceng nih deh. Ini udah siap untuk apa pembuahan ya. Ini nanti jadi tobel kenceng. Makanya kalau ini ovulasi ini payudaranya pasti kenceng. Nah ini dia kalau udah dituai dia buru deh. Jadilah menstruasi. Habis itu siklusnya mulai lagi deh. Telurnya deh bentuk lagi, muncul lagi, ya cuma gitu aja. Orang itu punya telur kurang lebih lahir itu 2 juta. Waktu kamu umur segini, telur tinggal 200 biji. Jadi setiap menstruasi itu kamu keluar satu. Makanya kamu bisa dihitung nih, paling orang Indonesia 50 tahun kamu menopause. Makanya usahakan sebelum kamu umur yang bisa 30 wes mas lah, kamu harus sudah punya anak. Karena lebih daripada itu rahimmu gak kuat diisi, kamu badanmu gak mampu juga, ini juga gak bagus tempatnya untuk disukai kayak gitu. Karena kan terus fungsinya apa? Cuman buat 2, menstruasi sama hamil. Sisanya kan gak ada fungsi. Buat apa? Gak ada. Fungsi hubungan seksual ini vagina, bukan gak ada urusan dengan uterus. Gak mungkin ini si penis sampai versi kurang mungkin. Jadi gak ini bukan saru ya, tapi memang kayak gini anatominya. Makanya kayak gitu. Apa sih yang tanya lagi? Coba kalian tanya-tanya aneh-aneh juga tak jawab.